Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau ngebahas ya tentang postingan kemarin di channel, yaitu layak nggak sih atau bisa nggak sih burung merpati balap murni dijadikan burung kolong ya, baik kolong meja ataupun kolong bebas ya. Mungkin secara singkat saya jawab ya teman-teman. Kalau misalkan pertanyaannya bisa nggak sih dimainkan burung balap dimainkan ke kolong, ya tentu aja bisa ya. Mau itu ngerobok, mau itu terbangnya rendah, mau itu nggak ngolong dan lain sebagainya, jawabannya tetap bisa ya. Tapi kalau pertanyaannya layak atau enggak, nah kalau layak atau enggak berarti kan burung harus bisa bersaing ya, bukan hanya dimainkan gitu. Jawabannya ya tidak semua burung balap untuk layak dimainkan di kolong gitu ya. Nah, kriteria seperti apa burung balap murni yang bisa dimainkan kolong, ya ini yang akan saya bahas. Jadi jawabannya semua burung balap bisa dimainkan kolong, tapi tidak semua burung balap layak dimainkan untuk kolong. Jadi teman-teman, di mata saya ya, burung merpati itu sama, baik itu merpati kolong atau merpati balap. Jenisnya ya, jenisnya itu sama burung-burungnya. Ya itu juga gitu burungnya. Lalu apa yang membedakan kolong dan balap? Yang membedakan kolong dan balap adalah permainannya ya. Jadi burungnya sama, mau dimainkan kolong ya berarti itu burung kolong. Kalau dimainkan balap berarti itu burung balap. Tapi tidak semua burung cocok dimainkan di kolong dan tidak semua burung cocok dimainkan di balap. Nah, burung-burung yang cocok dimainkan di balap akhirnya juara sebutlah dengan terah ya, terah juara, terah ini, terah itu gitu ya. Dan burung-burung di kolong juga sama ya, yang layak dimainkan di kolong juga nanti muncul juara, nah itu terah-terah gitu ya. Nah, terah kolong dan terah balap ini adalah ibaratnya proses atau hasil dari proses mempermudah teman-teman untuk memilih atau memilah burung calon untuk dimainkan. Karena ya darah itu atau karakter itu mengalir dari gen. Nah, gen itu tersebut sudah terbentuk dari permainan-permainan masing-masing gitu ya. Jadi dengan sendirinya terkelompokkan. Ini burung balap, ini burung kolong gitu. Nah, simpelnya itu bisa nggak sih terah-terah balap dimainkan di kolong atau terah-terah kolong dimainkan di balap? Tapi sebelum membahas ke inti video ini, izinkan saya ya teman-teman untuk menyampaikan alasan kenapa sih memakai burung balap untuk dijadikan kolong. Yang pertama itu saya pengen gitu ya, kelebihan-kelebihan, keunggulan merpati balap itu bisa berguna di kolong. Misalkan satu ya, sprintnya gitu ya. Jadi kalau di kolong saya ngeliatin setiap burung datang itu mayoritas tuh gendeng ya, maksudnya kenapa sih nggak ninggal aja gitu ya. Atau kan yang ibaratnya yang membuat menang itu kan yang di depan ya, mau itu turunnya lambat atau terjun lambat, kalau sudah di depan ya pasti menang gitu kan. Nah, saya kepikiran kalau merpati balap kan rata-rata ada yang begitu ya, jadi dia ninggal di sprint itu jarak 300-200 itu sudah ninggal gitu. Nah, kenapa kalau bisa nggak sih misalnya sprint di merpati balap itu diterapin ke kolong gitu ya, dia biar nyeprinnya itu kencang, ninggal dari duluan baru kolong gitu ya. Yang kedua mungkin bisa jadi tembak ya, karena dulu waktu saya masih main kolong itu di Depok, saya yang perhatiin itu di lapak itu nggak semua burung turunnya dor gitu ya. Mayoritas 1-2 bagus, tapi tiganya itu kurang, atau 1-2-nya kurang, tiganya bagus gitu. Jadi tidak rata lah ya. Saya ngeliatin kalau di burung balap itu ya mayoritas tembaknya kencang-kencang ya, mayoritas ya. Nah, jadi saya pengen tuh bisa nggak sih tembaknya kayak burung balap itu kencang-kencang gitu ya. Yang ketiga budget ya teman-teman. Jadi dulu itu waktu masih main kolong ya, untuk beli burung kolong yang layak main ya, terah-terah bagus lah ya, katakan terah-terah bagus itu budgetnya nggak dikit ya teman-teman. Jadi cukup dalam ya untuk merogoh kocek yang ibaratnya buat burungnya itu layak untuk main gitu ya. Tapi di merpati balap kita bisa nyari, atau saya bisa nyari burung yang budgetnya itu rendah ya, tapi kualitasnya itu justru bisa di atas atau bisa bersaing dengan burung-burung kolong yang harganya itu udah lumayan gitu ya. Toh kan setiap burung itu sama ya, maksudnya dalam artian mereka walaupun dimainkan balap atau kolong, mereka tetap burung merpati gitu ya. Jadi burung merpati itu mungkin ada yang memang bisa dimainkan kolong atau cenderung dimainkan kolong, dan ada yang burung yang cenderung dimainkan balap gitu ya, maksudnya layak dimainkan balap. Nah, sebenarnya sih mungkin ada ya burung-burung yang memang layaknya dimainkan kolong tapi dimain di balap, mungkin ada kebalikannya gitu ya. Nah, akhirnya saya coba berpikir ya coba aja lah, karena memang waktu itu burung yang saya punya cuma burung balap.
Yang keempat karena penasaran ya teman-teman. Saya itu orangnya kalau udah udah suka sama sesuatu itu saya selalu ngulik ya. Maksudnya dalam artian saya selalu coba-coba gitu. Saya nggak mau, maksudnya orang-orang ngomong apa juga saya bodo amat ya. Saya nggak terlalu peduli ya sama omongan orang. Maksudnya dalam artian ya kalau saya udah penasaran ya orang mau ngomong apa juga saya nggak terlalu peduli ya. Saya jalin aja gitu ya. Nah itu karena saya penasaran dan saya suka memang sama merpati itu sangat suka. Jadi ya saya ulik tulus gitu ya. Oke, pertama teman-teman ya mungkin teman-teman ada yang penasaran juga, ini burung yang juara kemarin yang saya posting itu burung balap asli enggak? Ya, itu burung balap asli dan burung balap murni ya. Itu ringnya SI 2021 kalau nggak salah, ring Habibi. Anakannya itu dari bapaknya itu adiknya Bintang Junior, si ibu sama Bintang Junior, Buana. Bapaknya ibunya itu anakan Megalodon ya, punya saya di sini. Tadinya mau dimainkan balap ya, cuman karena saya lihat ini karakternya bisa lah untuk kolong gitu ya. Dan ada teman-teman yang memang minta ya darahan balap saya untuk dijadiin kolong gitu, karena dia udah nyoba sebelum burung ini, dia udah nyoba sebelumnya burung saya gitu ya, dan itu alhamdulillah bagus-bagus juga gitu ya. Nah ini kurang lebih beberapa burung yang udah prestasi burung balap murni, baik balap murni maupun burung silangan dari balap. Burung ini dimainkan oleh tim AS Mandiri ya, Gandrung di Cilacap dan di Tangerang. Saya nggak tahu yang di Tangerang timnya namanya apa. Yang saya tahu ownernya atau bosnya itu orang Tegal ya. Dulu saya nganterin ke Tegal, ke sana beberapa ekor piikan, dan yang sekarang ya alhamdulillah gitu ya udah mulai berjalan. Lalu kriterianya apa aja bang? Burung-burung balap atau tera-tera balap bisa dijadikan untuk main kolong gitu ya. Mungkin beberapa teman yang main di dua tempat ya, di dua alam itu biasanya udah tahu lah ya, maksudnya udah agak udah agak ada bayangan lah. Mungkin tapi pada diem-diem ya, atau mungkin ada yang dirahasiakan atau dan sebagainya gitu ya. Cuma kalau saya ya coba aja dikasih tahu, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah yang pertama ya teman-teman, yang perlu dilihat itu satu, katuragan ya. Kenapa katuragan? Karena katuragan ini kayak kalau misalkan di otomotif lah ya, atau di Tamiya itu spare part ya. Spare partnya itu layak enggak dimainkan di kolong. Nah spare part yang layak yang seperti apa dimainkan di kolong? Yang pertama dan wajib itu adalah punya pinggangan atau ujung pangkal ekor yang kecil. Di mana ujung pangkal ekor itu? Ya di sini nih. Ini burung kolong murni ya, yang udah prestasi di bah dulu. Nah lihat ini burung kolong asli. Ini kalau kita pegang gini, sebelah sininya itu kecil ya. Memang ukuran badannya memang mayoritas kecil ya, dan saya udah bahas di beberapa video tentang perbedaan burung kolong dan burung balap. Nah kurang lebih seperti ini. Pinggangannya itu di sini itu biasanya merit ya, jadi kecil gitu ya. Dengan bagian depan juga memang tidak terlalu besar. Tapi ini tidak jadi fokus utama. Yang jadi fokus utama adalah di bagian belakang sini, ya, di pangkal ekor lah ya, di sinilah. Nih bagian ini, pinggangan atau pangkal ekornya itu ramping ya, itu untuk kolongan. Dan untuk burung balap yang layak dijadikan kolong juga seperti itu teman-teman. Nah ini salah satu contohnya. Burung balap walaupun badannya panjang besar ya, tapi di pangkal ekornya itu kecil, merit gitu ya. Ada lagi sih, nanti saya tangkap burungnya. Nah ini burung balap yang bisa atau layak ya dijadikan kolong. Yang pertama itu wajib pinggangannya kecil atau ramping ya, atau pangkal ekornya ramping, itu yang wajib ya teman-teman, yang wajib. Nah kalau ini yang balap murni ya, maksudnya sama-sama balap murni juga, ini juga, tapi ini nggak layak dijadikan untuk burung kolong. Kenapa nggak layak? Karena pinggangannya besar sekali ya, di sininya itu tebal. Nah jadi kalau pinggangan itu harusnya kemana? Kalau dari yang saya coba ya teman-teman, ini bukan berarti saya sok pintar atau gimana ya, tapi ya saya karena udah pernah nyoba gitu ya, dari beberapa puluh burung gitu ya, dan saya
apa namanya data hasilnya itu yang pinggangannya besar itu kurang bisa turun. Jadi turunnya itu tidak kayak kolong, mesti tidak tep gitu ya. Dia turunnya itu kayak jelek gitu ya. Kalau ini mungkin ngerobok ya, kalau di kolong itu jadi nanti turunnya itu kayak obat nyamuk gitu. Jadi dia tidak bisa langsung mau tes gitu. Nah, itu rata-rata burung yang pinggangannya besar. Ini rata-rata ya teman-teman, bukan kepastian, tapi ini yang sering saya jumpai di lapangan dengan kondisi burung seperti itu dan karakternya kurang bisa ngolong gitu. Kalau pinggangannya besar atau kurang ramping gitu ya. Dan dari burung-burung kolong yang saya punya memang burung rata-rata pinggangannya ramping dan badannya memang ramping-ramping gitu ya. Dari terakuin, dari bulan dan sebagainya itu rata-rata agak ramping gitu ya. Itu yang wajib yang pertama teman-teman. Yang kedua itu selaran. Selaran itu diusahakan selarannya lebar ya. Selaran lebar tujuannya kenapa? Tujuannya agar burung itu lebih gampang naik ke atas gitu. Karena dengan selaran yang lebar biasanya itu karakter burung yang punya kecenderungan naik ke atas ya. Kecenderungan teman-teman ya, bukan kepastian. Jadi ya jangan ditelan mentah-mentah. Ini kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau selaran ini masuk ya, buat kolong masuk. Ini daunnya lebar-lebar tuh. Daunnya lebar. Daun selarannya. Dan kalau bisa sayap itu ukuran sayapnya itu seperti manjang ya. Jadi lebih ke panjang sayapnya. Jadi kalau dilihat perbandingan badan dan sayap itu badannya itu kayak sayapnya itu kayak lebih lebar gitu ya dibandingkan badannya. Kalau ini tadi yang Megan badannya kayak gede, sayapnya kayak kecil gitu ya. Kalau yang ini yang silver, sayapnya kayak yang gede ya, badannya kayak yang kecil gitu ya. Nah, ini biasanya kayak gini yang enak gitu ya. Yang ketiga itu lihat dari karakter. Nah, biasanya yang lebih mudah dilatih itu untuk balap cejikin kolong itu burung-burung yang punya karakternya itu nge-L ya. Jadi nge-L itu istilah untuk burung yang biasanya kan gini ya teman-teman, burung balap itu kalau diterbangin di 700, 800 atau 1000 gitu itu dia ke atas ya, nanti ke atas tinggi gitu. Nah, nanti pas di 500 atau di 600 atau di 300 lagi ke berat itu dia turun tas ke bawah langsung. Nah, itu yang biasanya lebih mudah untuk dijadikan burung balap burung kolong gitu ya, karena dia udah ada karakter lambung dan ada karakter buat motesnya gitu. Itu lebih mudah untuk dijadikan ya. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu pun asal pinggangannya kecil ya insya Allah bisa dicoba teman-teman ya. Jadi idealnya itu ya 3 itu, tapi yang wajib itu cuma 1 yang pinggangannya kecil. Silahkan bisa dicoba ya teman-teman. Nah, kriteria ini juga bisa dijadikan untuk crossing ya, mungkin antara burung balap dan burung kolongnya gitu ya. Seperti yang saya coba dengan burung-burung ini. Ya, siapa tahu bisa menghasilkan burung-burung yang bagus ya dengan budget yang minim. Mungkin nanti materi tentang crossing antara balap dan kolong akan saya bahas terpisah ya, karena mungkin terlalu lebar nanti pembahasannya. Nah, lalu kalau dibalik gimana Bang? Kalau dibalik misalkan dari MK-nya dijadikan buat balap ya, cari yang pinggangannya besar dan dagingannya atau tulangannya juga asas balap gitu ya. Dari hasil yang saya lakukan ya teman-teman ya, memang tidak sebanyak nyoba burung balap jadiin kolong ya, tapi dari semua yang saya coba burung kolong jadiin balap itu mayoritas nggak jadi ya, maksudnya nggak layak lah untuk ikut lomba. Tapi kalau dimainkan sih ya bisa, sama-sama bisa gitu ya. Biasanya mulai kelihatan di jarak 500 ke atas ya teman-teman. Kalau di jarak 300 itu memang kencang, masih kencang, tembak juga masih keras ya, sama kayak burung-burung balap gitu. Tapi udah nyampe 500 ke atas itu terbangnya entah kenapa ya, jadi rata-rata ya kebanyakan itu jadi nggak nyeprin lagi. Jadi rata-rata itu kayak ngetip ya, kayak ngetip gitu. Jadi tenaganya juga agak sedikit berkurang gitu. Jadi ya akhirnya saya stop gitu ya. Jadi memang tidak sebanyak burung balap yang saya tes untuk jadikan kolong, cuman dari hasil yang saya coba itu belum ada yang jadi gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti saya berkata bahwa burung balap lebih bagus dari burung kolong, enggak ya teman-teman ya, karena perbandingannya tidak apple to apple ya, artinya tidak cocok untuk dibandingkan karena beda permainan. Setiap burung itu bagus ya dan baik di permainannya masing-masing. Tapi mungkin ada teman-teman yang coba pengen penasaran masih ngetes ya, silakan ya, nanti hasilnya bisa di share ke saya gitu ya, untuk burung kolong yang dijadikan balap. Oke teman-teman ya, gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah. Cus.